bukan hanya ngerjakan hulunya. Ya, kebanyakan kalau kita mengerjakan hulunya banyak yang tidak berhasil. Itu kuncinya satu. Kalau bisa mengerjakan dengan hati, mesti hasilnya baik. Kedepannya menjadi tantangan saya gimana supaya anak muda itu tertarik dengan pekerjaan ini. Nama saya Ratijo, saya pemilik rumah makan Jejamuran, dan saya mulai usaha tahun 97, waktu itu usia saya 54. Jadi saya mulai usaha karena saya tidak punya pendidikan yang tinggi, jadi saya menjalankan sesuai dengan pelajaran hidup saya. Jadi saya melakukan apa yang saya suka, kebetulan saya bisa. Gitu aja. Pertama kita mulai usaha karena saya punya pengalaman budidaya jamur selama 30 tahun. Jadi saya awalnya adalah mencoba menjadi petani jamur. Ternyata di dalam perjalanannya tidak semudah yang saya persepsikan. Ternyata jamur yang kita hasilkan tidak bisa terjual semua karena masyarakat masih terbatas soal pengetahuan jamur. Akhirnya masyarakat masih belum mau membeli jamur segar karena pertama mereka tidak tahu mau dibikin menu apa, yang kedua karena dia takut keracunan. Akhirnya saya berpikir bahwa masyarakat perlu diedukasi soal jamur. Akhirnya saya dengan ibu mencoba membuat menu-menu yang biasa dikonsumsi masyarakat Sleman, bahan bakunya dari jamur. Kemudian kita jual keliling dari rumah ke rumah, sambil kita jelaskan bahwa jamur itu bagus sekali untuk kesehatan dan bisa dibikin bermacam-macam menu, dan jamur itu tidak beracun. Tetapi untuk mengedukasi masyarakat ternyata butuh waktu 3 tahun. Nah inilah awal dari perjalanan bisnis dan jejamuran. Saya dulu bergabung dengan perusahaan Mintras Group ya, yang dulu berkembang ke industri makanan dalam kaleng dan juga perkebunan jamur. Tapi dulu hasilnya diekspor. Disitulah saya punya pengalaman, punya ilmu ya karena juga memproduksi jamur dan juga mengalengkan jamur. Saya masuk di grup Mintras tahun 67, kemudian saya mengundurkan diri tahun 1997. Saya hanya punya pengalaman, punya ilmu di bidang perjamuran. Nah itulah satu-satunya yang bisa sebagai modal saya untuk mulai usaha. Baru 2006 setelah saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan saya juga paham, mengerti apa yang disukai, apa yang disenangi menu-menunya, akhirnya saya mulai mencoba membuat angkringan, terutama angkringan menu-menu dari jamur. Dan setiap konsumen yang datang, kemudian kita ajak ke belakang, ke tempat budidaya, kemudian konsumen kita beri pengalaman cara menanam jamur. Akhirnya ini menjadi cerita yang panjang. Akhirnya tahun 2009, saya dapat penghargaan dari Presiden SBY, 2015 dapat penghargaan dari Presiden Bapak Jokowi. Akhirnya jejamuran jadi viral, tamunya jadi banyak. Baru saya dapat duit, baru saya mengembangkan perluasan, kemudian membuat tempat untuk
farm seluas 2,5 hektar dengan pabriknya, dan kita juga mengembangkan tempat-tempat parkir yang nyaman bagi konsumen. Kalau Jejamburan itu sebenarnya tidak ada yang punya rencana waktu itu. Hanya kita, kasih nama Jejamburan. Baru sekarang setelah nama Jejamburan baru tahu apa artinya Jejamburan gitu. Waktu itu tidak kepikir, karena kita itu kan waktu itu tidak berpikir bikin rumah makan. Kan hanya angkringan aja gitu. Jadi kita spontan itu. Waktu itu tidak bikin rumah makan namanya Jejamburan, tidak ada gitu. Nah spontan saja, begitu bentuknya waktu kita bikin kan bukan rumah makan. Jadi kalau tanya Jejamburan ya baru sekarang diartikan. Waktu kita mulai usaha ini tidak berpikir enaknya Jejamburan aja lah. Ya pikirannya kan kita serba jamur waktu itu gitu. Tapi kan saya kira banyak orang, Pak, artinya Jejamburan apa gitu kan gitu. Kita banyak ya, ada 34 jenis ya. Kebetulan yang di agrowisata itu kan ada jamur merang, ditanam 11 hari keluar. Kalau jamur kancing ditanam 34 hari keluar. Kalau jamur tiram, jamur kuping itu sekitar antara 45-50 hari keluar. Tapi kalau jamur shiitake itu kira-kira mulai tanam sampai mulai dipetik itu 3,5 bulan. Ya kalau setiap jamur habitatnya beda-beda. Kan ada yang butuh suhu di atas 30 seperti melki, merang. Tapi ada yang di bawah 30 seperti jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake. Tapi ada yang di bawah 20 ada. Ada jamur potabilo, jamur kantong, monkey head dan sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi kebanyakan ini kita kan jamurnya dari Eropa ya. Jadi untuk suhu dingin. Sebetulnya kalau sulit enggak. Ya, sebenarnya kalau segala iklimnya, makroklimatnya itu di dalam ruangan itu dipenuhi, sebenarnya tidak ada masalah untuk Jejamburan itu. Yang susah itu kan sebetulnya petaninya atau yang mengerjakan itu yang susah. Tidak semua orang bisa, karena orang yang menyenangi pekerjaan pasti dia mengerjakan dengan hati, yaitu hasilnya bisa baik. Masalahnya itu mencari orang yang mau kerja dengan hati, itu yang susah. Sekarang tinggal sekitar 200-an ya. Kalau dulu sebelum COVID sekitar 350 ya. Kebetulan kan karyawan-karyawan saya kan kebanyakan kan pendidikannya rendah, dan mereka kadang-kadang kan juga sudah terbiasa kerja keras ya di sawah dan sebagainya. Jadi saya lebih pendekatannya dengan kekeluargaan lebih mudah gitu loh. Dan ini kan Jejamburan ini kan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya kalau melihat orang kan kelihatannya kan pekerjaan yang kasar ya, di kompos yang bolak-balik nyampur kompos itu kan kelihatannya kotor. Jadi kalau kita mencari orang-orang yang sudah biasa mengerjakan itu, sebenarnya lebih mudah untuk bisa supaya mereka kerjasama dengan temannya lebih baik gitu. Jadi memang kita kebanyakan karyawan kita sudah berumur ya. Dan saya hanya khawatir ke depannya menjadi tantangan saya gimana supaya anak muda itu tertarik dengan pekerjaan ini. 2018 ada COVID ya. Kita kebetulan kan rumah makan memang pada waktu itu mengalami penurunan ya. Jumlah konsumennya sangat sedikit. Tapi untuk kita bisa hidup kan bisnis kita kan bukan hanya dijual di rumah makan, tapi kita kan juga bisa punya bisnis penjualan bibit jamur, jualan polybag, jualan jamur segar. Kemudian kita juga penjualan online, misalkan jamur dalam kaleng ada 13 menu. Kemudian keripik itu juga hampir semua jenis jamur ada keripiknya. Jadi kita masih bisa tertolong. Untuk memperkuat bisnis yang saya lakukan ya, sebenarnya kan kita punya CPPP Indonesia.
CP Perubahan Biasa itu digerak di penjualan bibit, ya. Kemudian juga penjualan polybag jamur, ada tiram, ada kuping, ada shiitake. Kemudian ada agrowisata edukasi, terutama orang yang berminat jadi petani, kita ada pelatihan. Tapi juga misalkan ada anak-anak yang hanya ingin mengenal, kita bisa berkunjung aja. Tapi kalau misalkan ingin memperdalam, ya nanti akan ada pelatihan dan ada prakteknya di situ. Kita punya rumah makan baru namanya Bulak Sente. Itu juga dipakai untuk rumah makan non mushroom, ya. Tapi juga dipakai untuk wedding, ya, sambil untuk mengembangkan catering. Kemudian di rumah makan Jejamuran itu juga ada minimarket khusus menjual produk-produksinya Jejamuran. Dan juga Jejamuran sekarang buka Jejamuran Mart. Itu adalah penjualan bahan baku yang dipakai untuk produksi rumah makan Jejamuran, kemudian dipakai untuk Polva Indonesia, kemudian untuk Bulak Sente, dan itu juga semua karyawan belinya di Jejamuran Mart. Gitu. Di dalam bidang budidaya jamur, ya sebenarnya kalau di bidang bisnis pertanian itu memang sebaiknya itu bukan hanya mengerjakan hulunya, ya kebanyakan kalau kita mengerjakan hulunya banyak yang tidak berhasil. Tapi kalau bisa itu seperti Jejamuran dari hulu hilir, ya misalkan bisa memproduksi jamur tapi bisa menjual. Contoh yang gampang aja seperti beli polybag kemudian tinggal numbuhkan, itu termasuk untuk bisa menarik petani supaya dia tidak ribet. Tapi kalau mulai dari graduate gitu-gitu kan ribet. Dia beli polybag aja tinggal dia jualnya aja. Itu sebenarnya paling menarik sebenarnya. Karena saya agak kesulitan untuk bisa mengajak anak-anak muda ke bidang pertanian jamur, agak mudah karena jamur itu harus dikerjakan butuh sabar, butuh bisa memahami gitu loh. Mau kerja dengan hati kan tidak semua orang bisa. Maka saya bilang anak-anak muda sekarang susah untuk ditarik ke bidang pertanian karena apa? Rumit gitu. Sekarang kalau saya melihat anak muda itu kan maunya kan yang cepat, mudah, enak, banyak gitu toh. Nah itu agak-agak memang saya belum bisa memberikan wawasan yang bisa anak muda tertarik ke pertanian gitu. Coba kalau kamu lihat di pertanian, karyawan ini tua-tua, tidak ada yang anak muda. Coba sekarang kamu petani-petani di sawah gitu kan juga ada yang anak muda. Petani lombok, petani apa. Karena memang ya tidak menarik. Karena butuh waktu lama, butuh perjuangan, butuh kerja keras gitu. Kalau kemarin waktu saya dengan Dinas Pertanian itu sudah saya tawarkan, nanam jamur kancing itu kan tinggal adik di Jogja bikin kamar pakai AC, beli kompos yang sudah ada bibitnya tinggal petik, itu salah satu contoh gitu. Tapi sampai sekarang juga ada yang tertarik gitu. Nah, saya hanya melihat bahwa kalau mau misalkan ya bisnis apapun ya, itu mesti harus mengalami susah-susah dulu. Tidak semua usaha itu langsung instan. Semua itu pakai proses. Hanya orang-orang yang bisa betul-betul paham mengenai bahwa semua usaha itu butuh waktu, butuh proses gitu. Nah kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak mau melihat prosesnya, itu tidak mau. Dia tidak mau menjalani prosesnya. Inginnya kan cepat, mudah, enak, banyak gitu toh. Menurut saya itu sebetulnya kan tidak perlu harus punya ilmu pertanian ya. Saya sendiri kan tidak tahu pertanian, saya bukan orang pertanian. Tapi kalau saya belajar dari ibu-ibu yang nanam anggrek, itu kalau dia mengerjakan dengan baik dan menyintai pekerjaannya dan mengerjakan dengan hati bisa berbunga. Jadi prinsip saya bahwa mengelola barang hidup itu kuncinya satu. Kalau bisa mengerjakan dengan hati, mesti hasilnya baik.